Siapapun yang mencoba untuk berjalan di jalan umum akan ditembak di tempat. Share your knowledge. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum. Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'amala salihan tardahu wa dakhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Sekitar 2 minggu setelah kelahiran, sang bayi yang diberi nama Ahmad Kushairi, yang nantinya nama tersebut akan diganti menjadi Zaini Abdul Ghani. Haji Abdul Ghani, ayah Aba Guru Sekumpul, berkeinginan memboyong kembali keluarganya dari desa Tunggul Irang seberang ke kampung asalnya yaitu Keraton. Keraton yang telah ditinggalkan berbulan-bulan menyiratkan kerinduan Haji Abdul Ghani terhadap kampung kelahiran beliau. Kampung yang sesungguhnya sangat tenang dan damai berubah semenjak kedatangan tentara kolonial Nippon alias tentara Jepang yang membuat keluarga Haji Abdul Ghani harus meninggalkan keraton dan mengungsi ke rumah Haji Abdullah, keluarga Hajjah Masliyah. Malam itu terasa sangat mencekam. Informasi yang sampai ke telinga Haji Abdul Ghani menyatakan bahwa di kota Martapura waktu itu tentara Jepang menjaga ketat seluruh ruas jalan. Lebih dari itu, sahabatku semua, mereka juga memperlakukan jam malam dan mengultimatum warga agar jangan keluar rumah dan jalan di malam hari. Siapapun yang mencoba untuk berjalan di jalan umum akan ditembak di tempat. Namun tekad dan niat yang bulat dari ayahnya Aba Guru Sekumpul, Haji Abdul Ghani, seakan membuyarkan semua itu. Apalagi untuk menuju kampung keraton. Beliau sekeluarga menggunakan mobil butut milik seseorang yang dikemudikan oleh Habib Hasan, seorang sayyid yang tinggal di desa Tunggul Irang. Meski diliputi rasa khawatir dan was-was, namun diiringi sebuah doa dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, Haji Abdul Ghani sekeluarga meninggalkan kampung Tunggul Irang. Sampai di kota Martapura, nampak berikade dan penjagaan tentara Jepang memang terlihat sangat ketat. Tentara itu terlihat sangat siaga, memantau keadaan sehingga segala akses jalan seakan tidak bisa tembus. Tak ada seorang pun warga Martapura yang berani keluar karena semua tahu bahwa ancaman tentara Jepang tidaklah main-main. Sementara itu, mobil yang ditumpangi keluarga Haji Abdul Ghani pun terus meluncur tanpa memperdulikan penjagaan ketat itu. Ya, semua memasang wajah tegang dan rasa khawatir jika sampai mobil ini dihentikan oleh mereka. Namun keajaiban terjadi. Barisan tentara itu sama sekali tidak peduli dengan mobil yang lewat, bahkan seakan-akan tidak melihat ada mobil. Para tentara itu bisa dilewati tanpa ada kejadian apapun. Dan Haji Abdul Ghani keluarga bisa bernapas dengan lega hingga sampai ke tempat tinggal beliau di kampung Keraton. Guru Muhammad Tuha atau Guru Tua atau masyarakat Tatakan mengenal beliau dengan sebutan Pak Adau, adalah salah satu tokoh masyarakat Tatakan Kabupaten Tapin. Meski sudah terlihat sepuh, beliau selalu menyempatkan untuk selalu hadir di pengajian Guru Sekumpul, baik masih ada di keraton maupun sudah pindah ke Sekumpul. Cerita ini pun bersumber dan didapat dari penuturan beliau langsung. Menurut Pak Adau, karena terlanjur cinta kepada majelis Guru Sekumpul, dia berusaha untuk selalu datang ke Martapura, meski kadang-kadang dengan ongkos dan biaya transportasi yang pas-pasan. Suatu saat, karena kepepet, beliau terpaksa menjual satu-satunya ayam jago kesayangan beliau untuk ongkos ke Martapura. Dan karena memang mendesak, ayam itu pun dijual dengan harga seadanya. Setelah laku, hari itu kebetulan hari Minggu. Guru Adau bersiap berangkat ke Martapura. Sampai di Martapura, ternyata Guru Sekumpul siang itu masih terima tamu. Guru Adau lalu masuk dan duduk bersama tamu yang lain. Guru Sekumpul lalu memanggil Guru Adau untuk mendekat. Sebelum Guru Adau sempat berbicara, Guru Sekumpul langsung menyerahkan beberapa lembar uang kertas sambil berucap, "Ini gasan ganti harga ayam pian dan ongkos taksi pian." Dalam terjemahan bahasa Indonesianya, ini untuk ganti harga ayam dan ongkos taksi sampean. Ya, Guru Adau hanya bisa bingung sambil mengucap terima kasih. Di rumah beliau di Kampung Keraton, malam itu usai pengajian dan pembacaan maulid seperti biasa, Guru Sekumpul masih melayani beberapa murid beliau di ruang tamu yang akan menanyakan beberapa hal atau keperluan lainnya. Di saat-saat seperti itu, Guru Sekumpul seringkali menceritakan tentang kehidupan para aulia dan solihin. Dan beliau malam itu bercerita tentang karomah seorang wali yang bisa mendapatkan buah rambutan meskipun bukan musimnya. Ya, tiba-tiba saja Guru Sekumpul meletakkan tangan beliau ke belakang dan sungguh aneh, sesaat kemudian ya di tangan beliau telah ada
sebiji buah rambutan yang masih segar seperti baru dipetik dari pohonnya. Tapi ya dari mana semua merasa aneh karena saat itu memang belum musim rambutan. Kejadian ajaib ini disaksikan puluhan orang yang sedang hadir di sana. Sahabatku semua, setelah pulang dari Bangil, guru sekumpul tetap diawasi dan dinazor oleh guru Bangil sebagai sang murabbi. Di antaranya dengan beliau menjalani masa suluk, berpuasa 40 hari dengan bersahur, dan berbuka sebiji pisang dan secangkir air putih. Selain itu, guru sekumpul juga mendapat perintah berjalan di hutan untuk beribadah dan menjauhi makhluk supaya hanya fokus kepada Allah dan mencari orang-orang soleh untuk mendapat ilmu dan berkah mereka. Tidak jarang hal ini dilakukan dengan menyamar sebagai pemburu sambil membawa senapan angin dan berbaju seperti pemburu. Nah, saat itulah ya banyak kejadian dan keanehan-keanehan. Guru sekumpul sendiri menceritakan soal waktu aku diperintah oleh guru berjalan ke hutan-hutan, setiap tumbuhan dan batu-batuan semuanya mengucap salam kepadaku. Assalamualaikum ya waliullah. Serta dibukakan, diberitahu kepadaku tentang kegunaan dan khasiat tumbuhan dan bebatuan itu. Aku juga dibukakan, dilihatkan martabat dan kedudukan para waliullah, serta dibukakan, dikenalkan bagiku segala rahasia alam malakut, alam para malaikat dan makhluk langit. Sehingga aku pun mengenal semua martabat malaikat langit. Sahabatku semua, guru sekumpul adalah seorang yang luar biasa dalam beramal dan beribadah. Saat beliau melakukan suluk, beliau diijazahkan oleh Syekh Muhammad Syarwani Abdan atau guru Bangil. Itu 40 tarekat yang muktabar dan semuanya diamalkan beliau. Sehingga setiap tarekat itu masing-masing menyampaikan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana beliau pernah menceritakan, aku diijazahkan guru Bangil 40 tarekat muktabarah, dan setiap satu dari 40 itu semuanya aku amalkan hingga menyampaikan aku kepada Allah. Subhanallah. Pantaslah pangkat kewalian beliau begitu tinggi dan agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Martapura sejak berabad-abad yang lalu telah bergelar sebagai Serambi Mekah. Ini menunjukkan eksistensi Martapura sebagai gudangnya para ulama dan aulia serta pusat ilmu di seluruh Kalimantan. Ratusan ulama telah terlahir dari kota Intan ini dan telah berperan maksimal di tengah masyarakat. Guru sekumpul hidup di tengah mereka dan menjadi salah satu dari mereka. Sejak kecil, beliau telah dididik dengan sikap dan akhlak baik dari kedua orang tua, ibu dan bapak beliau. Dan ditambah lagi didikan ilmu tauhid dan ma'rifat dari nenek beliau, yaitu Salbiyah, yang kata guru Banjar Indah bahwa beliau seorang wali Allah yang bisa bertatap muka dengan Rasulullah. Dan ditambah lagi didikan dari paman beliau, seorang wali Allah yang sangat alim dan wara, yaitu Seseman Mulia, atau yang biasa dikenal dengan sebagai guru Padang, bermakam di samping kubur guru sekumpul. Di usia menjelang 6 tahun, guru sekumpul telah masuk madrasah di kampung Keraton. Dan usia 7 tahun, beliau telah masuk pendidikan pondok pesantren Darussalam. Martapura yang terkenal, mayoritas pengajarannya adalah waliullah. Yang kata beliau, apabila masuk Darussalam ini dengan niat benar, menuntut ilmu, maka kelak dia akan menjadi orang alim atau orang kaya. Atau bahkan kaya dan alim. Artinya tidak ada yang tidak sukses. Karena keberkahan dan doa para guru-guru di pondok pesantren itu. Di samping itu, beliau juga gigih mengambil ilmu di rumah-rumah para guru. Kepada seorang ulama besar, sang musafir dan muhaddis, Syekh Muhammad Sya'rani, Sya'rani Arif, beliau belajar ilmu tafsir, ilmu hadis, dan beliau juga belajar qiraat dan ilmu Al-Quran kepada seorang qari dan hafiz, yaitu Kiai Haji Nasrun Thahir. Sedangkan kepada paman beliau, Seseman Mulia, beliau belajar ilmu alat. Beliau juga belajar ke berbagai tempat dan guru di Kalimantan Selatan. 12 tahun beliau belajar di pondok pesantren Darussalam dan ditambah belajar ke berbagai ulama di rumah mereka, membuat guru sekumpul menjadi orang yang sangat berilmu. Namun, sebagai seorang murid yang hakiki, beliau tidak pernah puas untuk terus mencari kedalaman mutiara ilmu. Namun, terasa seperti ada yang masih kurang. Terasa seperti ada yang masih kosong di ruang hati beliau. Terasa masih ada ruang yang harus dipuaskan dan diisi di dalam jiwa dan ruh beliau. Hal itu membuat jiwa terasa gelisah, gersang, seperti seorang yang haus yang harus menapaki lembah mendapatkan air. Suatu saat, kegundahan hati ini disampaikan kepada paman beliau, Seseman Mulia. Beliau menuturkan keinginannya yang kuat untuk mencari seorang guru pembimbing jiwa dan ruhnya, atau biasa disebut murabbi, mursyid, dan meminta pendapat pamannya harus kemana mencari orang itu. Guru Seman hanya bisa menyarankan untuk sama-sama menanyakan hal itu kepada guru Bangil di Jawa Timur.
Sekitar tahun 1965, mereka berdua berangkat menuju Bangil untuk bertemu dengan guru Bangil. Guru Bangil memberikan gambaran bahwa seorang yang dimaksud murabbi mursyid adalah manusia yang sangat langka di zaman ini. Namun langka bukan berarti tidak ada. Beliau menjelaskan, sepengetahuanku, ya, sepengetahuan aku di Jawa ini hanya ada 2 orang yang ahli dalam bidang ini, yaitu Kiai Maksum Lasem sudah meninggal dan yang satu lagi Kiai Hamid Pasuruan masih hidup. Nah, Guru Sekumpul dan Guru Seman ditemani Guru Bangil, 3 orang yang kata Guru Sekumpul mereka adalah sahabat dunia akhirat, dunia hingga ke surga, sepakat menghadap kepada Kiai Hamid saat itu juga. Tapi tidak ada pembicaraan apapun malam itu di antara mereka, meskipun boleh jadi mereka hanya berbicara secara batin. Ya, sepulangnya mereka dari Pasuruan ke Bangil, ternyata Guru Bangil bersedia mendapat isyarat dari Kiai Hamid menjadi murabbi mursyid untuk Guru Sekumpul dan Guru Seman yang ditandai dengan saling mengangkat saudara ketiga orang ini di sebuah makam seorang sayyid di Bangil. Mulai malam itu, Guru Sekumpul menjalani suluk yaitu selama kurang lebih 20 hari 20 malam dibimbing oleh Guru Bangil. Ya, berbagai amaliyah dan wirid itu diamalkan ketika itu dan berbagai pengalaman rohani dirasakan saat itu. Sepulangnya ke Martapura, Guru Sekumpul masih harus menjalani suluk dengan berpuasa 40 hari, disertai berjalan ke hutan untuk mengasihkan diri. Sesudah dianggap cukup dibimbing oleh Guru Bangil, maka tarbiyah selanjutnya diserahkan kepada Syekh Sayyid Muhammad Amin Qutbi, gurunya Guru Bangil, seorang ulama terkemuka juga dan wali kutub, pimpinan para waliullah di kota Mekah pada waktu itu. Ashabiku semua, dengan berbekal selembar foto dan selembar surat dari Guru Bangil, Guru Sekumpul menemui Sayyid Amin Qutbi di Mekah. Selama musim haji itu, Guru Sekumpul selalu bersama Sayyid Amin untuk dibimbing suluk. Kata Guru Kafu, bahkan ketika di dalam taksi pun beliau sambil belajar. Dan menjelang usai musim haji, maka tuntaslah proses suluk yang dijalani Abah Guru Sekumpul. Sayyid Amin Qutbi mewanti-wanti bahwa semua ilmu yang dimiliki beliau sudah diajarkan. Dan sepulangnya dari Mekah, kelak yang akan membimbing beliau adalah datuk beliau sendiri, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pada saat itu Syekh Muhammad Arsyad sudah meninggal sekitar 200 tahun silam dan Guru Sekumpul adalah keturunan ke-8 beliau. Namun beliau masih bisa membimbing secara rohani karena sesungguhnya para waliullah itu masih hidup. Dan masih bisa bertemu kepada sesama waliullah, baik yang hidup maupun sudah meninggal. Nah, sahabatku semua, setelah pulang dari Mekah, ada tenggang beberapa waktu dan beliau ditarbiyah secara rohani oleh Syekh Muhammad Arsyad. Ulun pernah mendengar dari Guru Kapuh bahwa sepulang dari Mekah, Guru Sekumpul menjalani operasi. Dan sebelum operasi beliau meminta saran kepada paman beliau. Dan paman beliau bertanya, apakah sudah pernah melihat surga? Lalu kata Guru Sekumpul, belum. Lalu kata paman, beliau lanjutkan operasi. Karena sesungguhnya waliullah tidak akan mati sebelum dilihatkan surga semasa hidupnya. Subhanallah. Saran yang sungguh dalam maknanya dari seorang waliullah untuk waliullah. Namun karena operasi itu membutuhkan darah, kemungkinan darah yang diimpus itu ada yang mengandung darah dari orang yang tidak baik, sehingga sekitar setahun beliau hanya bisa berkomunikasi dengan Syekh Muhammad Arsyad itu melalui perantara penjaga makam beliau sebagai sang pembawa pesan. Baru setelah lama darah itu terregenerasi dan beliau dan bersih, maka barulah beliau bisa berjumpa langsung dengan Syekh Muhammad Arsyad. Tidak ada penjelasan dari Guru Sekumpul berapa lama beliau ditarbiyah oleh Syekh Muhammad Arsyad. Yang pasti setelah selesai itu Syekh Muhammad Arsyad berkata bahwa tarbiyah sudah selesai dan tarbiyah terakhir adalah akan dilakukan langsung oleh datuk yang ada di Madinah, yaitu Rasulullah SAW. Perkataan ini mengisyaratkan bahwa beliau adalah zuriat Rasulullah SAW. Azabiku semua. Dari sini kita dapat memahami bahwa Guru Sekumpul telah menjalani sebaik-baik tarbiyah zahir dan batin mencapai puncak dari tarbiyah. Dan kita pula dapat memahami betapa tinggi derajat dan kemuliaan yang diperoleh Abah Guru Sekumpul hingga mencapai pangkat kutub akhwan. Akhwan, kutub akhwan. Sebuah pangkat kewalian yang hanya bisa dicapai oleh seorang wali dalam masa 200 tahun sekali. Yang mana sebelumnya pangkat ini dipegang oleh Syekh Saman Al-Madani. Dan diceritakan juga oleh Guru Ahmad Zaini Samarinda dan juga Guru Tajuddin Nur Bandang bahwa Guru Sekumpul dari masa awal suluk beliau udah bersolawat 24.000 kali sehari hingga sampai 50.000 kali, bahkan ada yang mengatakan 124.000. Itu baru solawat, belum lagi zikir dan amaliyah lain.
Bahkan beliau juga sangat dermawan. Setiap malam itu waktu di kampung keraton tidak henti-hentinya berjalan tengah malam membagikan uang ke rumah warga. Ya bahkan karena saking hormatnya beliau kepada guru-guru beliau, beliau menyiapkan anggaran sekitar 500 juta setiap bulan untuk memberi para istri dan anak dari guru beliau. Namun, Asabi semua fenomena sekarang banyak mereka yang dari aliran sebelah itu mengatakan beliau pendusta dan pembohong. Ya, hanya karena beliau berkata pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ya, silakan lihat YouTube, ada tuh. Apakah mereka tidak pernah berkaca diri, berani menjelek-jelekan Abah Gurus Kumpul? Ya, banyak mana sedekah mereka dengan Abah Gurus Kumpul? Allahu a'lam ya. Banyak mana amaliah mereka dengan Abah Gurus Kumpul? Banyak mana jamaah mereka dengan Abah Gurus Kumpul? Alim mana mereka dengan Abah Gurus Kumpul? Apakah mereka wali Allah? Kok berani menghina waliullah sekelas guru sekumpul? Emang udah berapa banyak orang bersyahadat di tangan mereka dibanding mu'alaf yang bersyahadat di hadapan guru sekumpul? Ya. Maaf ya, kok ini jadi agak panjang nambahin cerita ya. Soalnya agak gregetan juga lihat orang yang suka menghina Abah Guru Sekumpul itu. Ya, Guru Sekumpul itu semasa muda beliau, ya kata Guru Bandang, dia juga wali Allah ya, mengisahkan bahwa selama 25 tahun itu tidur tidak pernah berpisah dengan Rasulullah. Bukan selama tidur 25 tahun itu selalu bermimpi, tapi tidur ditemani Rasulullah di kamar. Makanya kata beliau, rasa sungkan untuk beristri. Lalu ketika di akhir umur beliau, beliau membuka atau menzahirkan pangkat beliau yang begitu tinggi, yaitu bisa bertemu Rasulullah SAW, dan beliau bercerita tentang pertemuan dengan Rasulullah di Madinah. Ya, waktu itu umroh dan di sana beliau berjumpa dengan Rasulullah SAW beserta para istri dan anak-anak, ya, serta 4 sahabat, juga ada sesama Al-Madani. Ya, lalu mereka kelompok yang main akal bilang ini sungguh tidak masuk akal, kiai pembohong. Alhamdulillah. Semoga kita dijauhkan dari ustadz yang seperti ini ya, dan semoga selalu dilimpahkan rasa rindu dan mahabbah kepada guru tercinta Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani Al-Idrus Al-Banjari. Ketika itu tahun 1975, usia Guru Sekumpul sudah mencapai kurang lebih 33 tahun. Suatu usia yang cukup matang untuk membina rumah tangga. Namun saat itu ada sedikit kegundahan. Kemana beliau harus menyampaikan hasrat hati ini? Ya, karena untuk menyampaikan kepada orang tua, beliau khawatir akan menjadi beban mereka dengan alasan kondisi yang kurang memungkinkan. Di sisi lain, beliau ingin menyampaikan dengan paman beliau, Syekh Muhammad Seman Mulia, seorang waliullah yang sangat alim. Ada rasa sungkan sebab paman beliau sendiri masih belum kawin pada saat itu. Ya. Azabiku semua, di tengah kegundahan ini, ada seorang Habib di Martapura bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi. Dalam mimpi itu Rasulullah SAW bersabda, itu Zaini dia mau kawin, dia rajin membaca maulidku, dia rajin memuji aku, mengajarkan ilmuku, bantu dia dan kamu harus turun tangan. Ketika terbangun, Habib itu bergegas ya, menuju rumah Abah Guru Sekumpul untuk mengusawarahkan hal ini kepada orang tua Guru Sekumpul. Ya, kedua orang tua, yaitu Haji Abdul Ghani dan Haji Masliyah, ya, setuju. Hanya saja mereka tidak bisa mengambil keputusan sebelum bermusyawarah dengan sang paman, Syekh Seman Mulia. Ya, ketika disampaikan, ya pada dasarnya beliau pun sangat setuju. Namun juga tidak bisa mengambil keputusan sebelum mendapat izin dan restu kepada Syekh Muhammad Syarwani Abdan atau Guru Bangil. Yang mereka bertiga adalah sahabat dunia akhirat. Ya, beberapa waktu kemudian Guru Sekumpul pergi ke Bangil untuk bersilaturahmi kepada Guru Bangil. Ya, setelah bertemu dan menceritakan semuanya, Guru Bangil sangat gembira dan setuju mendengar keinginan Guru Sekumpul ingin menikah. Namun, Guru Bangil menyarankan secepatnya ke Pasuruan, ya, menemui Kiai Hamid untuk memohon izin dan doa restu. Saat itu sudah sekitar pukul 4 dini hari, Abah Guru Sekumpul berangkat ke Pasuruan. Ketika tiba di sana, sudah berkumandang tahrim subuh di Masjid Al-Anwar. Usai sholat subuh, beliau langsung menuju rumah Kiai Hamid. Pagi itu kebetulan pagi Jumat, dan setiap pagi Jumat di rumah beliau dibacakan maulid burdah. Guru Sekumpul langsung mengikuti kegiatan majelis pagi itu. Selesai pembacaan maulid, ternyata Kiai Hamid memanggil Abah Guru Sekumpul dan meminta beliau untuk duduk mendekat. Ya. Ketika mendekat, ya, Kiai Hamid memegang paha Guru Sekumpul sambil mulut beliau membaca sesuatu yang memberikan isyarat sangat jelas bahwa beliau merestui, kayak gitu. Setelah itu Kiai Hamid berdiri dan permisi masuk kamar. Guru Sekumpul pun pamit pulang ke Bangil untuk menyampaikan hasil pertemuan beliau pagi itu. Sahabatku semua, sepulangnya ke Martapura, menurut Guru Sekumpul, semua urusan diserahkan ke dapur. Maksudnya untuk memilihkan pasangan yang cocok di dapur. Ya, diserahkan kepada ibunda beliau, yaitu Haji Masliyah dan adik beliau Rahmah.
Tapi semua karena menurut beliau ya, untuk menjaga kecocokan antara orang rumah dan istri itu harus orang rumah yang mencarinya agar mereka merasa cocok. Bukan pilihan sendiri yang bisa jadi belum cocok dengan orang rumah. Maka dipilihkanlah seorang pasangan hidup yaitu wanita bernama Juwairiyah binti Haji Sulaiman yang tinggal di kampung Pasayangan. Ya, pada hari yang ditentukan dilangsungkanlah pernikahan sekaligus walimah perkawinan yang cukup sederhana namun sangat khidmah. Ya. Nah, sangat khidmat. Ya. Nah, bagi itu guru sekumpul turun dari rumah ayah angkat beliau Al Habib Zain bin Muhammad Al Habsyi. Ya. Guru sekumpul diiringi banyak orang dan digandeng oleh guru Badruddin dan guru Seman menuju rumah mempelai perempuan. Ya, pernikahan penuh berkah ini dihadiri oleh para habaib dan para waliullah serta tokoh ulama di Martapura. Masya Allah. Asabiku semua. Selama belajar di pondok pesantren Darussalam, guru sekumpul tidak hanya mendapatkan ilmu yang banyak, tapi juga bermacam-macam pengalaman rohani yang luar biasa. Ya, pengalaman rohani itu antara lain ketika beliau berusia 10 tahun, itu sudah dikaruniakan keistimewaan berupa kasyaf hisi, bisa mengetahui hal yang tidak diketahui orang biasa. Ya, sehingga beliau mampu mengetahui apa saja yang ada di dalam pikiran dan benak orang lain. Ya, mendengar sesuatu yang jauh dan terlindung serta mendengar tumbuhan dan batu bertasbih dan memberi salam kepada beliau. Ya, empat tahun kemudian satu guru sekumpul duduk di kelas 1 MTS. Ketika guru beliau sedang membaca tafsir ayat wa kana lahu sami'an basyira, maka ketika itu guru sekumpul diberikan futuh, terbuka hijab, yaitu terbukanya dinding penghalang antara beliau dengan Allah. Ya, sehingga beliau selalu musyahadah dan hadir di hadrat wahdaniyah Allah. Melihat sesuatu, selalu ingat kepada Allah. Setiap detik waktu, setiap langkah kaki, setiap kedipan mata, setiap detak jantung, dan setiap hembusan napas, selalu mengingat Allah. Tanpa lupa sedikit pun. Inilah tingkatan yang mana dikatakan satu hembusan napas aulia lebih berharga dari dunia dan seisinya. Sebab mereka berzikir bukan dengan lidah, ya, tapi dengan seluruh anggota tubuh yang zahir dan batin tanpa henti. Di rumah Al-Mukarram Kiai Haji Badruddin, seorang tokoh ulama Martapura, terlihat banyak orang. Nampak beliau sedang mengadakan perhelatan. Meskipun sederhana namun para ulama banyak berkumpul di rumah beliau. Malam itu berkumpul para santri dan beberapa ulama termasuk abah guru sekumpul muda, masih muda waktu itu untuk menyambut dan bersilaturahmi dengan seorang sayyid terkemuka yang dikenal alim dan wali Majdzub dari kota Semarang, yaitu Habib Ahmad bin Muhammad As-Sagab. Azabiku semua, usai acara itu para jamaah yang hadir sebelum pulang menyempatkan untuk bersalaman dengan Habib Ahmad. Ya, guru sekumpul yang masih kecil waktu itu diminta untuk mendampingi sang Habib. Ketika itulah Habib Ahmad bersuara agak nyaring. Cium tangan Zaini, cium tangan Zaini. Dia kutub cilik, dia kutub cilik. Sebagian orang yang hadir saat itu terkejut dan langsung bersalaman dan mencium tangan guru sekumpul. Padahal masa itu guru sekumpul masih seorang pelajar di pondok pesantren Darussalam. Ternyata beliau sejak kecil sudah dipilih Allah sebagai seorang pemimpin para wali Allah atau kutub. Al-Quran sebagai kitab suci yang sudah semestinya menjadi bacaan wajib bagi setiap individu muslim. Sebagai bacaan wajib, sudah seharusnya keluarga kita senantiasa akrab dengan bacaan Al-Quran. Abah guru sekumpul dari kecil tuh sudah dididik di rumah tangga beliau yang bernuansa agama, yang kental. Ya, maka kecintaan terhadap Al-Quran itu tentu sudah tertancap begitu kuat. Setiap hari beliau selalu mendengar bacaan Al-Quran di tengah keluarga. Dan di usia 5 tahun beliau sudah belajar Al-Quran sampai beliau fasih melafazkannya dan menjelang usia 7 tahun beliau sudah hafal 30 juz. Ya. Menurut penuturan beliau menghafal 30 juz itu hanya memerlukan waktu 4 bulan ashabiku semua. Tidak puas sampai di situ beliau pun juga menghafal tafsir Al-Jalalain dan mampu menghafalkannya pada usia 9 tahun. Kemampuan beliau menghafal Al-Quran beserta tafsirnya pada usia dini memang sungguh keistimewaan yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada kekasih pilihannya. Nama Kiai Hamid ya adalah nama yang sudah begitu dikenal masyarakat sebagai seorang wali. Dan kewaliannya sudah begitu melegenda hingga semua kalangan Nahdiyin, warga NU, mengakui sebagai wali besar. Meski dilahirkan di Lasem, Jawa Tengah, namun beliau lebih lama tinggal di Pasuruan hingga beliau wafat. Ya. Sehingga yang kental di masyarakat justru sebutan Kiai Hamid Pasuruan. Ya. Selama di Pasuruan, Kiai Hamid berguru kepada para ulama Pasuruan, terutama kepada Habib Syekhan As-Sagab. Kiai Hamid juga menjalin dengan ulama terkemuka Pasuruan, termasuk Kiai Haji Syarwani Abdan atau guru bangil yang disebut oleh Kiai Hamid sebagai wali mastur dan ulama yang diakui sangat alim.
ya interaksi dan hubungan antara guru sekumpul dengan Kiai Hamid pun selalu dijembatani oleh guru Bangil. Sebagai seorang wali, Kiai Hamid dalam keseharian menghadapi tamu, kadang beliau menghadapi dengan sikap aneh, termasuk menerima kedatangan guru sekumpul. Ya, dalam beberapa kali pertemuan mereka seringkali disikapi tanpa banyak bicara, namun lebih banyak dengan isyarat. Ya, suatu saat guru sekumpul datang ya, bersama guru Bangil untuk bertemu dengan Kiai Hamid. Ya, karena banyak tamu yang lain, maka mereka duduk agak berjauhan. Gitu. Namun saat pulang, ya, Kiai Hamid mendekati guru sekumpul dan menepuk pundak guru sekumpul sambil berkata agak nyaring, Gubernur Kalimantan, Gubernur Kalimantan. Ya, sebuah ucapan yang mengisyaratkan kedudukan guru sekumpul sebagai wali agung yang datang dari Kalimantan. Suatu penghormatan luar biasa dari seorang wali kepada seorang wali. Sahabatku semua, suatu malam yang penuh berkah, ya, ketika masih muda, itu Abah Guru Sekumpul bermimpi sesuatu yang sungguh indah dan ajaib, serta memiliki makna yang sungguh dalam dan luar biasa. Saat itu beliau merasakan sedang berada di tengah padang pasir yang luas. Tiba-tiba terlihat bangunan indah dan kokoh. Saat beliau akan mendekat ke arah bangunan itu, terlihat di puncak bangunan itu melemparkan suatu kepada Abah Guru Sekumpul. Benda itu dipungut oleh beliau dan beliau terus melanjutkan perjalanan. Tak berapa jauh dari situ, Guru Sekumpul bertemu dengan dua orang pemuda yang gagah, tegap, dan tampan. Kedua pemuda tersebut mendekati Abah Guru Sekumpul dan terlibat dialog di antara mereka. Mereka memperkenalkan diri sebagai Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein, ya, anak Sayyidina Ali dan Siti Fatimah, ya, cucu Rasulullah SAW. Di akhir pembicaraan itu, mereka berdua berkata, kamu sekarang kami beri gelar Zainal Abidin. Ya, Zainal Abidin yang artinya adalah perhiasannya para ahli ibadah, yang mana gelar ini pertama diberikan kepada Sayyidina Ali, anak Sayyidina Hussein. Ya, sungguh gelar yang luar biasa yang diberikan oleh orang yang luar biasa, cucu Rasulullah SAW kepada orang yang luar biasa, Abah Guru Sekumpul. Mereka berdua juga memasang jubah-jubah dan selendang sebagai libas sufiyah. Dan lama setelah itu, tanah di sekitar mereka bergetar. Ya. Abah Guru Sekumpul bertanya, apakah itu? Mereka menjawab, itu adalah kubur ayahanda Ali bin Abi Thalib. Ya. Guru Sekumpul bertanya lagi tentang wanita tadi. Itu ibunda kami, Fatimah, saud mereka. Dan sampai di sini mimpi indah itu berakhir. Ketika mimpi itu diceritakan Guru Sekumpul kepada hayanda beliau, maka mulai hari itu nama beliau yang asalnya Ahmad Kusyairi diganti menjadi Muhammad Zaini. Salah satu hal yang dianggap ajaib dalam diri Sekumpul, dalam diri Abah Guru Sekumpul adalah ketika beliau masih nyantri di pondok pesantren Darussalam. Adalah bahwa setiap kali ulangan beliau selalu ranking pertama dan semua nilai selalu 10. Tidak pernah kurang dari itu. Bahkan saat di majelis pengajian Mushola Ar-Raudhah, beliau sempat memperlihatkan ijazah terakhir dengan nilai semua 10. Ternyata tentang hal itu Abah Guru Sekumpul punya cerita bahwa setiap kali menghadapi ulangan atau ujian sekolah, ya malamnya selalu bermimpi melihat soal yang akan diberikan besok hari. Dan jawabannya sudah beliau hafal sebelumnya. Sehingga dengan sangat mudah beliau menjawab soal ketika ulangan. Enak betul macam itu ya. Guru Zaini sejak kecil dikenal telah memiliki sikap dan sifat yang berbeda dari orang kebanyakan. Beberapa kenyataan terjadi menunjukkan bahwa beliau adalah mahfuz, ya, yaitu seseorang yang dijaga dari segala perbuatan dosa, dan itu menunjukkan bahwa guru merupakan salah satu wali Allah. Namun jauh sebelum itu, ya, Tuan Guru Zainal Ilmi, seorang ulama besar Martapura yang berada di kampung dalam pagar, ya, itu telah mengisyaratkan kewalian Abah Guru Zaini, ya, Abah Guru Sekumpul. Beliau dikenal kasyaf, ya, melihat hal yang tersembunyi. Dan lewat kasyaf itu beliau mengatakan kepada neneknya Salbiah, nenek Abah Guru Sekumpul, yang tidak lain adalah sepupu Guru Zainal Ilmi. Beliau mengisyaratkan, di rumah pun, saikung pun jagailah. Ya. Dan dengan isyarat inilah, ya, memberi makna yang jelas bahwa Guru Zaini sudah menjadi waliullah semenjak kecil. Suatu sore, Guru Zaini muda, Abah Guru Sekumpul muda duduk sendirian. Tiba-tiba datang teman beliau yang masih terhitung keluarga. Teman beliau itu mengajak untuk jalan-jalan ke pasar. Ya, Abah Guru Sekumpul muda tidak keberatan asal tidak terlalu lama. Akhirnya mereka berdua berjalan menyusuri sepanjang pasar. Dan tanpa sadar mereka sudah berada di depan bioskop. Ya. Teman itu mengajak beliau untuk masuk ke dalam bioskop. Dengan berbagai alasan, Abah Guru Sekumpul menolak ajakan tersebut secara halus. Namun sang teman tetap memaksa masuk sambil menarik tangan beliau. Dengan hati berat,
Abah Guru sekumpul menuruti keinginan temannya itu. Akhirnya apa yang terjadi? Tanpa diduga sebelumnya, itu seketika seluruh aliran listrik di bioskop mati total. Dan pemutaran film pun berhenti ya sahabatku semua. Bukan hanya itu, keesokan harinya terdengar sebuah kabar bahwa bioskop itu hancur, runtuh. Sebuah tempat yang dimasuki kasih Allah akan berubah menjadi baik dan hilang kebatilan dari tempat itu. Sahabatku semua, waktu beliau itu pulang dari pasar, orang tua beliau, yaitu Haji Abdul Ghani, sudah mengetahui bahwa anaknya telah jalan-jalan ke pasar, bahkan masuk ke dalam bioskop. Ya, guru sekumpul muda yang merasa bersalah ketika ditanya sang ayah hanya mengiyakan saja. Sang ayah yang dikenal sangat disiplin itu akhirnya menyiapkan sebuah hukuman untuk anaknya. Beliau lalu mengambil seutas tali dan mengikat Abah Guru sekumpul di sebuah tiang di tengah rumah. Tidak cukup dengan itu, ayah beliau mengambil sebuah wadah seperti tungku uh, atau dapur kecil untuk membakar dupa dan wangian ruangan atau pengusir nyamuk yang sudah dinyalakan. Wadah yang sedang panas itu didekatkan ke muka Abah Guru sekumpul. Dan akibat panas itu mengucurlah keringat begitu banyak. Sementara itu di luar rumah, saat pedupaan tadi didekatkan ke wajah Abah Guru, terjadi angin ribut yang begitu dahsyat sampai terasa menggoyahkan rumah. Nenek beliau Salbiah, yang tidak tega melihat cucunya seperti itu, langsung meminta ayahnya untuk menghentikan hukuman itu. Saat hukuman dihentikan, maka berhenti itu tadi angin ribut yang terjadi di luar rumah. Seakan-akan angin pun merasa iba jika melihat sang kekasih Allah menderita, meskipun hukuman itu bukan karena ayah beliau marah, tapi hanya sebagai peraturan untuk mendidik kedisiplinan, ya, dan ayah beliau serta nenek beliau juga adalah seorang waliullah. Azabiku semua. Di suatu malam Jumat yang penuh berkah ya, itu Abah Guru sekumpul sewaktu mudanya melihat dalam mimpinya yang luar biasa sebuah kapal besar yang bertulisan Safinatul Aulia, yang berarti bahtera para waliullah. Beliau lalu mendekati kapal itu dan berusaha untuk masuk ke dalamnya. Namun penjaga kapal itu melarang beliau masuk ke kapal, dan setelah itu beliau terbangun. Mimpi ini terulang sampai 3 kali malam Jumat, dan di malam Jumat yang ketiga beliau diizinkan itu untuk masuk ke kapal tersebut. Di dalam kapal itu ternyata beliau disambut oleh seseorang yang di kemudian hari menjadi salah satu murabbi mursyidnya beliau. Ya, ketika Guru Zaini melihat suasana di kapal, ternyata masih banyak kursi kosong. Dan mereka yang ada di kapal itu sebagian adalah orang yang dikenal dan sebagian lagi tidak dikenal. Sebagai anak yang dididik dengan didikan agama yang ketat, akhlak yang mulia, hati yang begitu bersih, jiwa yang penuh dengan tauhid dan ma'rifat kepada Allah, maka tidak aneh jika beliau di waktu muda oleh keluarga, ya, guru-guru beliau dan para aulia yang masih hidup maupun sudah wafat, ya, di usia beliau yang masih sangat muda, beberapa ulama besar yang waliullah datang, ya, untuk mendidik Abah Guru sekumpul muda secara rohani, ya, seperti Syekh Ali Junaidi Berau bin Qadi, ya, Haji Muhammad Amin bin Mufti Haji Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ya, Syekh Ali Junaidi ini adalah guru pertama guru sekumpul muda secara rohani. Banyak petunjuk-petunjuk Syekh Ali Junaidi yang membawa guru sekumpul muda menjadi ulama besar, diantaranya memerintahkan agar ya Abah Guru Zaini muda mengamalkan zikir itu sebanyak 24.000 kali sehari. Ya, 24.000 kali sehari. Beliau juga memberikan petunjuk agar mengaji masalah Nur Muhammad kepada Syekh Muhammad bin Syekh Salman Al-Farisi, Gadung, Rantau, dan beberapa hal lain. Abah Guru sekumpul Guru Zaini ya, sering mendapat petunjuk dari beliau. Selain Syekh Ali Al-Junaidi, Abah Guru sekumpul juga dididik secara rohani oleh Syekh Abdurrahman Siddiq bin Muhammad Afif, Datuk Landa, dan beberapa waliullah lain seperti Syekh Muhammad Arsyad, yang hingga pendidikan beliau berakhir kepada Rasulullah SAW langsung yang mendidik beliau setelah dididik oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Asabiku semua, hal yang luar biasa lain yang tidak lazim seperti orang kebanyakan yang terjadi pada diri Abah Guru sekumpul adalah dari beliau lahir hingga beliau wafat, hampir itu beliau tidak pernah tidur di malam Jumat. Kalaupun beliau tidur di malam Jumat, itu hanya sesaat untuk selalu bermimpi Rasulullah dan para aulia. Ya, hal ini sangat beralasan karena ya malam dan hari Jumat merupakan waktu istimewa, di mana hari Jumat adalah pemimpin semua hari, dan beribadah di malam Jumat diberikan pahala melebihi alam lain. Diberikan pahala melebihi malam lain. Ya, Guru sekumpul diberikan anugerah luar biasa sehingga bisa mengisi malam Jumat sepanjang hidup beliau dengan ibadah. Masya Allah. Asabiku semua. Nah, itulah kisah dari Abah Guru sekumpul. Seabrik-abrik yang kita bahas ya. Sebanyak-banyak yang kita bahas. Nah, asabiku semua, jika video ini bermanfaat,
Jangan lupa share video ini kepada orang-orang yang kita cintai agar ya kita sama-sama tahu, mengenal waliullah, khususnya ulama kita yang ada di Nusantara, khususnya Abah Guru Sekumpul, dan semoga bisa menambah kecintaan kita kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.